aku tuh ya melihat pemberitaan minggu lalu, aku tuh sedih banget. Aku Lu tuh berasa apa-apa sedih udah kayak udah kayak perasaan orang tua ya kan. udah tua banget, apa-apa sensi ya. Nek, ini tuh mereka tuh kawinnya 25 tahun, Ron, terus bubar, gimana nggak sedih? Lu kenal? Di Ari Lasso-nya mah gue kenal kali. Mas Ari. Ari Lasso. Ya ampun. Lu Vitanya kenal? Hah? Vitanya kenal nggak? Nggak kenal. Makanya Mas bergaul. Ari kenal. Mas Ari kenapa? Coba diangkat dulu gelasnya Ya, udah, ya. udah. Kita spill the tea dulu. Kenapa? Ada Nah, apa? spill the tea. Welcoming tamu kita yang udah lama nggak kelihatan dan kedengeran, Pat Girl. Karena pada akhirnya anak pun sudah titi mantim. Iya kan, Iya makasih kan? loh saya akhirnya kembali lagi. Yes. Pacaran lagi. Kan terakhir kali jadi tamu di Spill the Tea, Pat lagi menunggu Belendung. hari. Iya. Ya kan? Belendung. Bo, lu tuh jadi kawin udah berapa tahun, Pat? Baru berapa tahun? Di bawah 5 ya? Di bawah satu repelita? Enggak dong, belum. Iya di bawah 5. Belum, 2 tahun. Kok Anda ikut campur, Bapak? Karena ngurusin gue gitu. Oh iya. Lagi badai. Oh iya. Lagi badai jam 12 malam aku di situ. iya. Dia tidur. Plannernya, Sementara iya. kita kan bingung gitu. Enggak, aku tuh mau nanya, kan katanya banyak yang bilang kalau dalam rumah tangga itu 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, 15 tahun pertama itu 3 milestone Fase. badai rumah tangga. Bener gak sih tuh? Nah, Menurut nggak tahu. pengalaman lo waktu itu? Gue belum pernah kawin. Oh ya. Kalau kamu nih kan baru mau masuk ke 5, bener nggak merasakan? Badai itu sudah terjadi dalam awal pernikahan gue. Badai Badai di Bali. Badai sesungguhnya itu Iya. ya. Betul. Atau mungkin badainya ketika lo pacaran kali ya? Iya. Tapi maksudnya kayak badai itu pasti ada-ada aja sih, walaupun maksudnya dalam pernikahan ya, Bo. Jadi nggak tergantung tahunnya deh menurut gue. Iya, gue juga percaya itu sih. Soalnya kenapa kita tuh ya netizen tuh jadi kaget, jadi shock karena yang ini kalau berdasarkan teori tadi pasangan Mas Ari Lasso dan kita sudah melampaui milestone pernikahan pas di anniversary pernikahan 25 perak loh. Perak. Mereka mengumumkan perceraian. Ketika 25 tahun pernikahan. Iya. Wow, mana coba di-spill? Kenapa tuh, Say? Jadi mereka sudah berpisah sejak Februari. Betul. Wow. Betul, bahkan- Padahal itu bener-bener pas di anniversary ke-25. Yes. Aduh, Nah, kamu bisa bisa ya ya. berpisah setelah 25 tahun bersama karena itu waktu yang cukup lama. Iya nggak panjang, sih? panjang. Terus banyak orang yang bilang gini, apa jangan-jangan pasangan Mas Ari sama Mbak Vita ini tipe pasangan yang udah berhasil menekan ego. Jadi mungkin punya masalah udah lama, tapi sama-sama berhasil menekan ego, udah deh buat anak-anak kita bersatu. Iya. Nah, itu dia gimana tuh kabar anak-anaknya ya? Karena kan 25 tahun tuh, waduh itu bukan waktu yang baru kemarin kan? Iya, itu waktu Dan lama, nah, Say. anak-anaknya tuh seperti apa? Ada kok anaknya angkat suara ya, nanti abis ini kita spill. Dan yang aku kagumi, anak-anaknya tuh bilang gak ada yang berubah di rumah kita. Wait, Maksudnya? nggak yang Papa sama berubah. mama sama aja. Berarti emang masalah udah lama dong, Say. Kita Iya spill dong. ya Coba video kita pengakuan spill. sang anak seperti apa ya. Nggak ada apa-apa sih, semuanya semua baik-baik aja. Jadi cuma kalau misalnya ada apa-apa, semuanya baik-baik aja sih. Jadi kayak ya semuanya seperti biasa-biasa aja. Jadi kayak ya udah biasa aja sih sebenarnya. Sebenarnya karena kita mungkin semua udah gede-gede juga ya. Jadi kayak ya udahlah, ya kayak lanjut biasa aja, kayak biasa. Kayak karena semuanya juga kayak ngerasa yang nggak ada bedanya juga ya udah. Good point tuh apa yang dibilang sama Pat. Iya kan? Iya. Berarti ini sudah lama terjadi, kok hanya keluarga yang tahu. Artinya sudah terbiasa. Iya. Terbiasa dengan masalah orang tua. Iya. Oh wow. Dan orang tua, dan kan gitu ya, kalau masalah baru kita masih emosional. Tapi kalau masalah udah lama, kita kan udah chill, udah tenang. Kayak udah anti klimaks gitu. Nah kan kalau kita lihat kayaknya Mas Ari sama Mbak Vita kan kayak udah chill gitu. Iya. Jadi Nah. emang udah lewat kali masalahnya. Nah, ini ada netizen juga yang akhirnya memberikan atensi ya. Ada yang bilang udah pada tua, tinggal menikmati hari tua, bermain bersama anak cucu, kenapa malah cerai? Iya, aku ingin mengomentari masalah itu ya. Kita boleh kaget, kita boleh ikut sedih gitu ya, Yes. ikut kecewa. Aduh, idola kita rumah tangganya berakhir. Tapi kalau komentar netizen yang bilang udah pada tua, kenapa sih nggak ditelan aja masalahnya, bukannya cari teman hidup? Bu, emangnya kalau udah tua nggak boleh mencari kebahagiaan? That's right.
kan cara berbeda orang-orang tuh beda-beda ya untuk mencari kebahagiaannya gitu. Biar maksudnya kalau misalnya mereka udah pisah, mereka mau punya pacar, punya pasangan hidup yang lain, ya mereka jadi nggak bagian gosip ya enggak. Nah itu loh, emangnya kalau orang udah tua nggak boleh memulai lembaran baru untuk ngeklaim arti bahagia dalam Sebenarnya mungkin hidupnya? nggak boleh ya, ini mungkin gue mewakili netizen aja ya. Netizen mungkin berpikirnya general aja, maksudnya gini loh, kayak masa sih lu pernikahan udah 25 tahun tuh perak, itu tuh nggak singkat dan sekuat tenaganya lo dan semuanya lo udah effort banget di rumah tangga. 25 tahun lo anniversary terus lo bilang bye. Maksudnya mencari kebahagiaan iya, tapi kenapa baru sekarang? Kalau gue lebih milihnya gini, Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? mendingan kita berpisah tapi kita sama-sama bahagia daripada kita sama-sama tapi kita nggak happy. Hidup tuh terlalu singkat loh untuk tidak bahagia. Tapi ya Setuju nggak? udah, Betul, tapi ya aku udah setuju. deh. Gue mengerti lu, tapi menurut gue ya, ini netizen yang ketiga ya, Say. Kalau menurut gue appreciate banget sama mereka karena mereka benar-benar menjaga kerahasiaan, maksudnya keretakan rumah tangga mereka, ada masalah mereka. Yang mereka mungkin keep, udah lama. Yang udah lama, mereka bertahan dan menurut gue kenapa baru sekarang mereka memberitahu gitu, atau enggak mungkin lebih kepada salah satu pasangan ini juga pengen punya pasangan baru Iya. supaya nggak jadi bahan kayak ya bisa jadi dong. Iya, Say. bisa jadi Kalau dong. misalnya mereka dalam hubungan pernikahan dan mereka nggak announce ke orang-orang Iya. kalau mereka itu bercerai, Iya. kalau misalnya ngeliat misalnya istrinya bersama cowok lain pasti bilang itu istrinya selingkuh. gitu. Iya. Ari Lasso bisa pergi sama cowok lain. Iya selingkuh kan gitu jadinya. Iya, betul. Gue setuju. Kan umur, usia kita tetap boleh loh bahagia. Mungkin satu sama lain sama Mbak Vita ini, ya mereka berhak loh untuk memulai lembaran baru Iya kehidupannya. sih, kalau nggak sih, itu Nek? iya betul, Iya betul kan? sekali. Kita mau bacain salah satu komentar netizen menanggapi apa yang terjadi pada rumah tangga ini. Lu aja, Pep. Pendapat dan pilih berpisah tanpa harus diketahui umum adalah perpisahan yang baik, bijak, tanpa mengumbar kekurangan masing-masing. Gue setuju. Nah, itu bagian mereka satu sama lain tidak mengumbar kekurangan satu sama lain. Iya. Manis. Manis. Iya, tapi kan kita juga kenal Mas Ari Lasso di sosial media juga mereka dia tuh pribadi yang tidak mengumbar-umbar. Ya udah Iya. karya aja, karya demi Yes, karya demi yes. karya. Memang dia tuh tidak memakai sosial media tuh untuk di-share kehidupannya. Iya. Gitu. Memang ya kan kalau kita jadi gini, nggak inget ya 25 tahun lalu Anda berdua tuh sudah berjanji loh di depan keluarga, di depan Tuhan, di depan masyarakat untuk mengikat hidup, mengikat janji sehidup semati. Ya tapi kan perjalanan hidup itu buat tiap orang beda-beda ya Nek. Betul. Kita nggak bisa mengukur kadar kebahagiaan kita sama kepada semua orang. Tapi Exactly. tapi apa juga mungkin kalau Ari Lasso dan Vita Desi ini merupakan tipe pasangan yang tidak mengedepankan ego. Iya. Atau semakin lo tua bukan ego, tapi sensitif aja hati lo. Ngerti gak sih? Kan kita Gimana? tahu kalau semakin kita tua semakin jadi kayak anak kecil kan. Nah karena mereka sudah terlalu lama dan semakin tua, itu udah bukan ego lagi yang mainnya, Ya. tapi perasaan. Jadi mungkin sakitnya di sini, ya nggak mungkin dong sakitnya di sini. Ember. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Lah. Gitu. Beda ya sekarang kalau penyanyi ya dikit-dikit bawa Benar! Mr. Glowing coming up soon. Iya, 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 iya. Ya, tapi Iya memang nggak sih? itu agak sedikit make sense ya. Aku ingat aku pernah ngobrol sama Mbak Putri Suhendro. Mbak Putri ini kan psikolog gitu. Dia bilang memang ketika kita nih orang yang tua-tua memasuki babak keberapa kehidupan kita, udah pada menopause, udah pada andropause, itu kan di atas 50 ya. Iya. Banyak yang mikir gini loh. Aduh, pengalaman hidup apa lagi yang gue cari ya? Itu kalau tidak dibina dengan tepat, banyak yang memutuskan untuk berpisah. Oh iya? Setelah udah berpuluh-puluh tahun bersama. Karena mereka mengevaluasi diri gitu. Yakin gak sih gue nih kalau gue masih akan sama lu tiap hari? Sebenarnya apalagi sih yang dicari ya nggak sih? Iya, sekarang gue tanya sama lu deh. Yang dibandingkan Mas Ari sama Mbak Vita tuh masih anak bawang lah gitu. Betul. Kalau lo, apa sih yang lu cari dalam pernikahan, Pet? Waduh, berat banget nih pertanyaan sangat simpel tapi berat untuk gue mau jawabnya. Apa yang gue cari dalam pernikahan? Life partner. Nah, Teman hidup. ini yang gue... Makanya kalau lu dengerin vow gue nggak Betul. bilang seumur apa namanya? Aduh apa sih yang? Till death do us part. Iya. Heeh. Till death do us part. Heeh. Enggak. Tapi I will try my best
Oh. Iya dong, Nek. Yes. Karena Itu pengalaman make sense, gue ya. yang melihat teman-teman gue atau enggak sekitar Ya. yang udah ngomong sampai apa? Sampai mati. Sampai nih gua mati sama gitu Allah. bersama Allah gitu ya. Waduh, itu kan masih lama, masih panjang ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. But I said I will try my best. Iya. Itu good point ya. I will untuk janji nikah gue akan berusaha yang terbaik untuk bisa tetap Yes. bersama lo. Itu juga menepis omongan di luar sana yang bilang, aduh kayaknya Mbak Vita ini tidak mau diajak susah ya sama Mas Arso. Mas Airaso kan baru berapa tahun yang lalu sempat Iya, sakit sakit. kanker loh, Iya. say. Iya, iya. bye-bye kalau komentar. Mereka tuh udah susah, senang lagi, senang lagi, susah lagi. Iya. Iya, tapi malah justru ya kalau dia nggak setia ya dia nggak mungkin menemani. Iya, waktu Iya, kanker tuh kan? tahun berapa ya Mas Ari ya? Kalau nggak salah beberapa 2021. ya, 2021. Sampai dia kurus banget kan. Iya, dan Mbak Vita betul. menemani dan ngurus loh. Maksud gue bisa-bisa aja kan. Dia mengumumkan right then and then, ya kan? Tapi kan enggak gitu. Mereka berusaha kayaknya biar image-nya baik gitu loh satu sama lain. Ya toh? Boleh nggak sih kita spill videonya supaya kita ingat apa yang mereka lalui bersama-sama, ya? Ya ini. Buat saya juga tentunya juga apa ya? Ya ini hal yang sudah tentunya kita perjuangkan lah ya bersama ya. Rumah tangga itu kan dua tiang ibaratnya ya. Ya harus bersama, cuman ya takdir mungkin berkata begini ya, pada akhirnya ya harus kita terima lah gitu. Yang penting semuanya baik, anak-anak baik, hubungan kita baik, tetap nggak ada masalah. Ya ada masalah tapi ya kita anggap udah lewat lah semuanya. Sebenarnya udah lewat semua sih, masa-masa nggak enaknya semua udah lewat semua. Barusan dia membuka suara yang terkait dengan perpisahannya sama kita. Yes, kalau kemarin Ari Lasso sama Mbak Vita sama-sama enggak bungkam, nggak pernah menjelekkan, nggak pernah ngomong A, I, U. Akhirnya kayaknya Ari Lasso gatel gitu ya. Untuk mendinginkan suasana akhirnya dia ngomong. Iya, tapi juga ya banyak juga nih kalau gue ngobrol sama teman-teman gue yang mereka tuh udah kayak 20 tahun, 25 tahun gitu ya. Mereka tuh bilang bahwa semakin tua mereka bersama, yang mereka butuhkan simpel aja, companionship. Iya. Kebersamaan. Gue cuma perlu ada orang yang sama-sama gue. Gitu loh. Temen Jadi ngobrol, teman ngobrol, temen saling jalan. ngejagain. Jadi it's not about, I love you, give me this attention. Udah nggak kayak gitu. Tapi udah kebiasaan bersama. Once mereka akhirnya memutuskan bercerai, mereka bisa menjadi sahabat dan teman yang jauh lebih baik daripada waktu mereka menjadi suami istri. Jadi emang waktu jadi suami istri ribut melulu, tapi begitu cerai, ternyata sama-sama jadi chill, malah bisa jadi life partner. Iya. Dan bisa tua. jadi orang tua yang lebih baik untuk anaknya. Nah, ya mungkin nggak itu- sih? Oh Itu. iya. Itu penting. terjadi sama Anji dan suaminya. Suaminya, istrinya. Anji adalah sang Anji, suami, Pak. sorry, Anji sama istrinya. Ya kan, ketika mereka bercerai, ternyata setelah itu mereka berkumpul jadi keluarganya enak banget. Yes. Iya. Dan satu hal yang aku pelajari ya dari apa yang terjadi sama Mas Ari sama Mbak Vita, boleh tuh di copy untuk selebriti yang kalau punya masalah ya jaga omongan, jangan saling menjelekkan gitu loh. Betul. Bener Nah, gak sih? tapi pertanyaan untuk kalian berdua, kalian memilih di masa tuanya itu memilih sendiri atau sama pasangan yang pada akhirnya kalian cuma makan hot tea? Kalau menurut gue sih lebih baik seperti ini ya. Meskipun berpisah tapi keduanya masih bisa menjalin hubungan yang baik, penting ya nggak sih? Daripada kayak ada dengan salah. Sebut produk ya. Aduh ke spill. Iya. Tapi nggak apa-apa, nggak salah Pet. Soalnya kita satu Indonesia tuh masih panas banget dengan situasi rumah tangga Benar, Bayi Paul. Tapi benar. kalau nggak salah Bayi juga udah bilang stop menjelek-jelekan Paul. Nah itu pada akhirnya dia bilang kayak gitu ya? Iya. Tapi Nggak tunggu usah sebentar, ngejelek-jelekin. gak bisa gue, Paula itu teman gue, Iya. ya kan? Tapi dia, Mbak Indrian yang spill. Iya, Iya Mbak. nggak sih? Iya. Jadi Mas Baim tuh ngomong itu buat siapa? Jadi lu tuh percaya nggak kalau Paula itu selingkuh? Enggak, Lu nggak percaya ya? Nggak. Kenapa lo nggak percaya? ya karena gue bias sekali dia temen gue ya saya. Ini kita Iya, spill ya, iya. video permintaan Baim bagi netizen, penggemar untuk berhenti menjelek-jelekan Paula. Ini dia. Jadi yang kalian harus tahu juga, hubungan Paula, saya dengan anak-anak itu baik-baik aja. Ada gimana tuh, benar-benar baik. Kapanpun, siapapun mau ketemu itu boleh. Jadi sebenarnya biar kita menyelesaikan masalah ini dari pihaknya kita persidangan secara tenang ya. Jangan ada yang saling tinggi, apalagi kalau kata-kata yang nggak betul
saya doain aja yang terbaik itu aja. Mbak Im, kalau kata-kata yang tidak benar itu kan artinya dari awal kan memang ada sebut kalimat dari kamu yang mengatakan memang ada orang ketiga Sekarang dalam. gini aja, mau bener atau enggak, lihat aja persidangan ya. Udah itu aja, jangan terlalu di ini nanti kemana-mana. Ya, saya pulang ya punten loh. Nah, dan ini tentunya mengundang atensi dari para netizen untuk berkomentar. Salah satunya dia bilang, lah, kan awalnya Anda yang bikin rame. Tuh, jadi kalau misalnya makanya sebelum berbicara dipikirin dulu. Karena kan ini Ya. ini adalah ibu anak-anaknya. Ya. Ya nggak sih, dan istrinya yang bisa jadi ya mungkin bisa kembali lagi. Ya dong. Benar. Tapi juga ada yang bilang malu dia dengan Ari Lasso. Kan Mas Ari Lasso memberikan contoh yang baik. Aku pengen ulik dikit boleh nggak sih? Karena kita jarang tuh ya ada yang kita akhirnya ketemu dengan yang kayak Pat gitu. Yang bilang, aku tuh kenal Paula loh dan aku nggak percaya kalau dia selingkuh. Jadi lu yakin dan percaya bahwa kayaknya enggak deh. I know her, nggak mungkin dia melakukan itu. Walaupun gue sama Paula nggak yang deket banget, Banget. tapi gue tahu dia punya cerita dulu bersama mantan dia. Dan so far that I know about Paula, dia orangnya sangat setia. Dan kalau udah satu ya satu gitu. Maksudnya apalagi dalam pernikahan dan dia punya anak. I don't think she will do that. Ya, Gitu. gue tuh kalau gue sejujurnya, karena kan gue juga pernah kerja bareng sama Paula lama ya, barengan gitu ya. Gue juga sebenarnya ketika berita itu muncul, gue tuh berpikir, Ini ceritanya apa nih? Lu pernah kerja lama sama Paula sesama model gitu ya? enggak kan kita punya program TV bareng Iya, waktu itu. dulu. Iya kan? Sama model. Gimana sih? Dan dia kan juga pernah jadi model gue. Oke, tenang, sabar. Iya. Jadi, gue tuh juga sempat berpikir, masa sih iya ya? Karena gini, Paula itu tidak datang dari industri entertainment. Dia tuh cuma industri fashion aja yang jauh banget dan mungkin dia tidak pernah kepikiran akan ketemu sama seorang sosok yang artis besar gitu. Mbak Ngerti Im. gak sih? Baim lagi, yang content creator besar, YouTuber gitu ya. Nah ketika, dan Ertong besar. Nah ketika mereka bertemu tuh kalau gue pribadi ya, gue tuh sempat gini, wow, Paula dapetnya Baim. Gimana wownya? Wow, Paula sama Baim gitu. Sekali lagi. Wow, gitu ya. Nggak, maksudnya gue karena dulu ketika Paula jadi model, Paula tuh introvert banget loh. Yes. Unbelievable Dan gitu. juga kalau menurut gue, kalau Paula itu ya maksudnya kan namanya juga manusia, kita bisa aja jatuh dalam dosa ya, kan we never know. Tapi walaupun misalnya that happens, misalnya she must have a reason. Oke. Ya dong. Iya. She must have a reason. Kenapa tuh gitu? Oke. Yang gue juga penasarannya kalau misalnya sang suami insist bahwa istrinya itu berselingkuh, tahu dari mana sih gitu ya? Apakah suami-suami istri itu selalu Katanya ya? kan ada bukti. Iya, tahu dari mana bukti-bukti Lah itu ada satu, siapa tuh yang pernah diwawancara tuh, ada perempuan yang wawancara malah bukan Baim yang ngebuka, malah si cewek itu tuh. Siapa?
Vista Putri. Vista Putri. Enggak, arah pertanyaan gue gini, karena kan gue nggak punya istri, gue nggak punya suami, gue nggak punya pasangan. Apakah suami istri itu biasa ya ngecek-ngecekin handphone masing-masing? Iya dong. Wih cepet banget. Cuma nggak sekarang kita ngebayangin, nggak maksudnya gue gini. Ini bukan pengalaman gue ya, tapi pasti itu akan terjadi. Suami istri dalam satu rumah, makanya paling enaknya adalah ya udah tahu sama-sama passwordnya dan lain-lain. Tapi apakah mereka akan ngecek? Pasti, gak mungkin enggak secuek-cueknya. Tiba-tiba ada yang kecek. Bisa jadi. Gak mungkin enggak itu. Bisa jadi kita harus belajar apa yang dilakukan Nia Ramadhani dan suaminya. Menurut gue rumah tangganya adem ayem karena Nianya sendiri ngaku kalau dia belajar dari bapaknya. Iya, dia- Dompet sama handphone itu nggak usah dicek-cek. Kita spill videonya ya, boleh ya? Coba cek. Itu ajarannya papa sih. Papa tuh bilang pokoknya kalau misalnya handphone sama dompet suami kamu nggak usah tahu gitu. Karena kadang-kadang kayak misalkan kalau kita lagi kesel aja, tiba-tiba dia cuma WhatsAppan sama temennya dia yang cewek, tapi lo bisa mulai aneh-aneh karena misalkan keadaan rumah tangga lo lagi kurang baik gitu. Jadi nggak usah cari-cari penyakit gitu. Ya udah. Dan itu sih sampai sekarang sih aku juga nggak pengen tahu. Tapi kalau misalkan dia cerita sesuatu ya oke gitu. Tapi aku emang nggak mau mencari tahu sesuatu yang aku tidak di-share lah gitu. Oh, dia tuh banyak uang. Maksud dia, lo? Dia tuh kaya raya. Terus kenapa? Lah karena yang udah kaya raya kayak gitu ya udah deh, udah mau dompet, mau apa, mau bekas celana lo datang dari mana ya udah deh. Oh, ya maksud lo tutup mata aja sebelah. iya. Yang penting tetap jalan aja. Lo tetap menghidupi gue segala macam. Gue ya. Iya nggak sih? Udah ada punya semuanya, ono ini semua berkelimpahan. Ya udah nggak perlu tahu. Gue nggak perlu tahu isi handphone lo apa. Ih kayaknya perempuan zaman sekarang udah nggak gitu deh. Ren, lihat tuh mukanya Pat ngedengar lo ngomong gitu tuh. Itu udah nggak gitu perempuan zaman sekarang. Perempuan zaman sekarang mah nggak butuh laki-laki untuk jadi kaya karena mereka sendiri udah kaya. Nah, buat mereka sendiri yang udah kaya, lo bakal ngecek-ngecek nggak handphone laki lo? Enggak. Tapi dari 8 tahun gue bersama dengan laki Judulnya gue. ada kayaknya soalnya. Bener juga. Sambil makan Iya, sambil makan ada dong. ramen kayaknya enak banget.